Zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu, Mbah. Iya. Zaman sebelum ada media sosial, zaman sebelum teknologi dan informasi maju seperti ini. Dengan adanya media sosial, kita sebagai pengguna-pengguna itu seperti halnya bisa bergerak dengan bebas. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa berunjuk rasa, kita bisa berpendapat dengan bebas, sehingga kadang juga orang-orang ini tidak kontrol, Mbah. Kemudian juga hal kritik mengkritik, kemudian kebohongan yang semarak di media sosial, seakan mereka ini tidak takut dengan hukum, tidak ada batasan-batasan yang mana seharusnya tidak mereka lewati, ini juga mereka langgar. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang pengguna media sosial yang mana saling hujat-menghujat, mengolok-olok satu sama lain, tapi ketika orang yang mereka hujat itu benar dan menang, mereka pun juga tergeletak istilahnya, Mbah. Pandangan jenengan bagaimana, Mbah, dengan adanya kasus-kasus yang semarak di media sosial ini? Memang kita di media sosial bebasnya kita bersuara, bebasnya kita mencuatkan hati kita, bebasnya kita untuk mencurahkan ide, mencurahkan isi hati kita atau cita-cita kita. Namun kadang-kala kita kebablasan dan resikonya sangat tinggi sekali. Yang intinya apabila kita ini berbicara di dalam sebuah media, maka kita harus ada sensor. Apakah yang kita bicarakan itu benar, apakah yang kita bicarakan resiko atau tidak. Karena yang namanya di penjara itu sangat susah sekali. Biarpun hanya singkat atau waktu panjang, baik 1 bulan ataupun 6 bulan atau 6 tahun, itu pun juga susah sekali karena mereka akan meninggalkan keluarganya. Aktivitas mereka juga akan terbelenggu. Sehingga kita tidak memandang kepada dunia politik, kita secara pribadi saja. Banyak sekali teman-teman kita yang salah mencetak sebuah konten, atau teman-teman kita yang bersuara, yang kebablasan, yang ujung-ujungnya mereka juga dimasukkan ke penjara. Kalau dipikir-pikir hanya sebuah konten saja yang akhirnya mencelakakan kita, padahal yang namanya konten otomatis untuk hiburan atau untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan bakat kita. Apa yang kita ucapkan harus benar-benar disensor, apa yang kita ucapkan harus barang yang nyata. Kalau tidak nyata jangan sampai kita berucap. Kita berucap harus ada pertanggungjawabannya. Jika kita tidak boleh mengada-ada, kalau kita mengada-ada resikonya pasti banyak sekali. Jangankan yang mengada-ada, walaupun yang jujur kita bicara saja, maka banyak orang yang tidak suka. Kita sudah berjalan kepada rel kebenaran dan rel kenyataan. Namun dengan kenyataan, dengan kebenaran pun belum tentu semua orang senang kepada yang kita ucapkan. Karena namanya setiap orang pasti belum tentu senang kepada yang kita ucapkan. Sebaik-baiknya orang pasti ada orang yang tidak senang. Seburuk-buruknya orang, tidak semua orang akan tidak senang, bahkan ada yang senang. Jika di dunia ini memang sulit sekali, Pak. Biarpun kita sudah berbuat baik, biarpun kita bertujuan baik, namun tetap ada saja orang-orang yang tidak baik. Yang penting kita harus berusaha sejujur-jujurnya, berusaha sebenar-benarnya. Apabila kita sudah jujur, apabila kita sudah benar, ada orang yang tidak suka kita, artinya tidak suka, mereka otomatis iri. Sehingga dengan adanya orang-orang yang tidak suka dengan kita tidak boleh untuk membalas dengan kejahatan. Kita tidak perlunya untuk membalas dengan kata-kata yang jahat. Orang yang jahat harus kita balas dengan kebaikan, harus kita balas dengan rasa pangrasa ketentraman dan kedinginan. Dengan rasa pangrasa kejahatan yang dilimpahkan kepada kita, maka kita membalas dengan kebaikan, dengan budi luhur, kita membalas dengan secara ketentraman, maka masalah itu tidak akan berpanjang lebar, maka akan usai. Yang jelas bahwa susahnya kita bicara di media sosial akan bisa berdampak kebaikan dan bisa berdampak keburukan. Apabila kita bermain di media sosial,
kita juga kadang bisa rugi atau bisa dirugikan, namun juga bisa diuntungkan. Banyak yang menerima keuntungan orang yang aktivitas di dalam di kancah dunia sosial atau media sosial, namun juga banyak sekali orang yang berakibat sengsara karena pola tingkah kita atau perilaku kita yang akhirnya kita menjadikan sengsara, yang intinya walaupun bagaimanapun kejujuran sulit digapai, walaupun kebenaran sulit digapai, walaupun kesucian pun sulit digapai, walaupun kesempurnaan sulit kita gapai, namun setidaknya kita berusaha agar mendekati kepada kesempurnaan, agar mendekati dengan kebaikan dan kejujuran, maka kita akan lebih mudah untuk berjalan dan mudah menghadapi siapapun, dan tentu akan disenangi oleh siapapun. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pitutur dari Mbah Kendel Joko Montro. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bijaklah kita dalam bermedia sosial, dan tidak usah kaget apabila kita sudah berbuat baik masih ada yang tidak senang, karena di dunia ini baik kita berbuat baik maupun berbuat buruk pasti ada juga yang mengomentari, ada yang senang dan ada yang tidak senang. Sebelum kita tutup, Mbah, ada yang ingin jenengan sampaikan? Kadang kita bertabrakan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kita bisa berucap, kita bisa berperilaku kebaikan, namun kadang-kadang bertabrakan apa yang kita kerjakan. Kita tidak ingin menyinggung orang, tapi kadang-kala apabila kita melihat dengan apa yang dibikin konten-konten dari teman-teman yang mana mereka menyinggung tentang apa yang kita tidak senang, misalkan menyinggung adat, suku, kemudian menyinggung orang miskin, menyinggung dengan merendahkan pemerintahan kita, menjatuhkan pejabat kita, mengolok-olok orang yang baik, kadang-kadang kita marah, Mbak. Kadang kita marah, terus kemudian kita terpanggil dengan emosi, kemudian kita menulis, mengetik dengan kata-kata yang tidak baik. Karena di dalam hati kita, rasa kita tidak suka apabila ada orang-orang yang sudah baik diolok-olok buruk. Ada lagi, misalkan ada orang-orang yang semestinya mereka harus dibela, justru mereka dilecehkan. Ada pula orang-orang yang sudah berjuang keras demi negara ini, mereka sudah berjasa kepada negara ini, dan mereka bergelut pada orang-orang miskin, namun mereka justru diajar, mereka dimusuhi, mereka dihujat. Itulah kadang-kadang kita membela kepada orang-orang yang dilecehkan itu. Kemudian kita memberikan kata-kata yang tidak pantas, apa yang seperti kita ucapkan tadi, Mbak. Kita berbuat baik, ternyata kita pun juga tidak berbuat baik karena kita senangnya marah, senangnya kita juga ikut menghujat pada orang lain, karena kita maksudnya untuk meluruskan dengan perkara hal tersebut, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi pencerahan dalam kita bermedia sosial, agar kita bisa menjadi lebih bijak lagi. Cukup sekian teman-teman, salam rahayu. Rahayu sagung tumati, amin.